Selamat berjumpa kembali pada ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020 pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita memasuki ibadah Minggu ini dengan bersukacita dan bermazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Bapak Ibu Saudara, marilah kita awali dan kuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca Alkitab terkait dengan tema ibadah Minggu pagi hari ini dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri.
Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana sikap kita terhadap hukum kasih? Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Seringkali kita berbuat apa yang tidak kita kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kita tidak berbuat apa yang kita kehendaki, yaitu yang baik. Ketika hidup kita hanya fokus pada nikmat dan kesenangan sesaat, maka kita menjadi orang yang membuat pilihan yang salah. Dan semakin banyak pilihan hidup yang kita buat salah, maka kita terjerumus semakin dalam. Oleh karena itu, mari kita merenungkan segala kesalahan kita, menyadarinya, dan berbalik dari jalan yang salah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh sesal dan kerendahan hati, mari kita menghadap Allah dan mengaku segala dosa kita dan pelanggaran yang telah kita lakukan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami menyadari karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri, agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul, karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau, namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawalah kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyambut pengakuan dosa kita dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 10, dari Kungkungan Malam Gelap.
Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus, kita telah menerima cinta dan anugerah Allah yang melimpah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang bisa kita saksikan. Betapa anugerah Tuhan itu bekerja nyata dalam kehidupan kita. Dengan ucapan syukur, mari kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita akan mengiringinya dengan memuji Tuhan dari NKB 133, syukur kepadamu, ya Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa syukur. Mari berdoa. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan kami dan tidak pernah bosan memberkati kami. Bukalah hati kami, ya Tuhan,
agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur, dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil, dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, dengan sukacita. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Charles Gultom. Oleh karena itu, arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus bersama dengan warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung yang beribadah di rumah masing-masing, kami berdoa agar dalam rangka kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kami dapat merasakan bahwa Tuhan tetap hadir di rumah-rumah warga jemaat. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menyegarkan kami di tengah-tengah kami menghadapi masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Hadirlah dan berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam kangen dari kami buat Bapak, Ibu, Saudara, pemuda remaja, dan juga anak-anak warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan. Doa dan harap kami kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan jasmani dan rohani meski kita berada dalam rumah, dan juga Tuhan menyertai buat kita yang masih bekerja di luar rumah. Tuhan yang menjaga keluar masuk kita. Saudara, tema khotbah ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020 adalah kenaikan Yesus mengarahkan fokus hidup kita. Dengan nats bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dan Injil Matius pasal 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Injil menurut Matius pasal 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengemudi taksi Bluebird adalah pekerjaan saya waktu saya kuliah di STT Jakarta tahun 2009. Saya ingat suatu hari ada penumpang yang naik di daerah Ben Hill, ya. Dan seorang bapak ditemani oleh dua anak remajanya. Setelah saya beri salam dan tanyakan tujuannya, bapak itu hanya katakan, "Jalan aja Pak, nanti saya arahkan." Setelah mendengar jawaban itu, saya menduga bahwa bapak itu tidak punya fokus atau tidak punya tujuan. Ketika saya mengajar kelas katekisasi sejak 12 tahun yang lalu, dalam percakapan ringan saya dengan siswa SMA, saya bertanya, "Sudahkah kamu menentukan pilihan kuliah di mana dan jurusan apa?" Banyak di antara mereka yang menjawab, "Belum ngerti mau kemana." Mendengar jawaban itu, saya juga menduga bahwa mereka belum mempunyai fokus dan tujuan. Saudara, memang bukan perbandingan yang sejajar membandingkan peristiwa itu dengan Yesus, ya. Tapi Yesus sebagai manusia mengerti dengan jelas fokus dan tujuan hidupnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah kerajaan Allah menjadi fokus Yesus, seluruh karya pelayanannya di dunia dalam rangka kehadiran kerajaan Allah. Murid-murid Tuhan Yesus telah diajarkan mengenai kerajaan Allah, namun konsepnya masih dalam kerajaan Israel. Mengapa? Apa bedanya kerajaan Israel dengan kerajaan Allah? Setelah orang-orang Israel pada waktu itu, mereka sungguh-sungguh merasa sebagai suatu bangsa yang mengenal Allah, bangsa yang merdeka dan berhak menikmati keuntungan pemerintah kerajaan Allah. Tetapi dalam realitanya, bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang mengalami banyak penindasan, bangsa yang dijajah, bangsa yang tersingkir, sehingga mereka merindukan munculnya lagi kerajaan Israel di mana Allah dengan gagah perkasa memerintah dan bangsa-bangsa lain takluk. Mereka punya mimpi supaya bangsa Israel dipulihkan kembali. Cara berpikir demikian masih mendominasi murid-murid Yesus. Itu sebabnya murid-murid berharap Yesus akan bangkit sebagai raja yang akan memulihkan bangsa Israel, tetapi cenderung secara jasmani dan secara politik. Cara berpikir demikian masih ada dalam diri murid-murid Yesus. Lalu apa keuntungan murid-murid berbicara tentang kerajaan Israel? Keuntungannya adalah jikalau Yesus menjadi raja, maka 11 murid akan menjadi menteri-menteri. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Yakobus dan Yohanes meminta agar perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Dalam Injil Markus pasal 10 ayat 37. Saudara, manusia mengikut Yesus cenderung karena mereka punya kepentingan pribadi. Mereka mengikut Yesus tujuannya adalah untuk kebutuhan jasmani dan materi.
Saudara, kita hidup di dunia memang tidak lepas daripada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terkadang dalam mengikut Tuhan, kebutuhan itu lebih mendominasi dibandingkan kebutuhan rohani. Ada banyak orang melayani dalam gereja, tapi fokusnya untuk kepentingan duniawi dan pribadi. Fokusnya bukan untuk Tuhan. Saudara, murid-murid Yesus diberi fokus pelajaran tentang kerajaan Allah. Yesus mengharapkan agar murid-muridnya itu menjadi alat dalam kerajaan Allah. Tetapi sayang, waktu itu hati mereka belum murni. Yang mereka pikirkan yaitu tentang kerajaan Israel. Yang menjadi fokus di dalam pelayanan mereka yaitu diri mereka sendiri, bukan Tuhan. Tuhan bukan berarti kita memikirkan kepentingan jasmani mereka. Saudara, Tuhan bukan berarti tidak memikirkan kepentingan jasmani mereka. Tetapi Tuhan ingin fokus utama kita adalah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Apabila kita mengikut Tuhan dengan mengutamakan kebutuhan jasmani, justru kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi bila kita mengikut Tuhan untuk mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka semua kebutuhan jasmani kita itu adalah bonus. Tetapi celakanya, saat ini kebanyakan orang hanya ingin mengejar bonus. Kita sebagai anak Tuhan, mana yang lebih kita suka? Suka berkat Tuhan atau Tuhan sendiri? Apakah selama mengikut Tuhan kita lebih mengingini diri Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini? Terkadang dalam sekian lama kita mengikut Tuhan, kita tidak semakin mengenal Tuhan dan menikmati Tuhan. Sebabnya Rasul Paulus memiliki fokus dan tujuan hidup yang jelas. Dia berkata, segala sesuatu kuanggap rugi dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus telah menikmati keagungan dan kebesaran Allah. Sebabnya Paulus memiliki fokus dan tujuan hidup yang jelas dengan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita harus kembali memikirkan siapa dan apa fokus hidup kita. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Semua itu dicari bangsa-bangsa, semua itu dicari oleh orang-orang dunia ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan hartamu, jabatanmu, popularitas kita dapat menyatakan kerajaan Allah. Sebabnya Tuhan Yesus berkata, biarlah perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga dilihat oleh orang-orang dunia ini. Setelah itu ia mengatakan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Artinya saya dan saudara diawasi oleh semua orang yang tidak Kristen. Gereja selalu diawasi oleh mata semua orang di dunia ini. Mereka melihat apa yang dikerjakan oleh gereja, oleh para hamba-hamba Tuhan, dan juga oleh para majelis. Sebabnya fokus dan tujuan hidup yang benar mendorong hasrat rohani untuk Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan sehari-hari kita, melalui rumah tangga kita, perkataan kita, pekerjaan kita, hobi kita, cara kita berpacaran, cara kita melayani, cara kita mengasihi musuh kita. Dengan demikian orang lain merasakan kehadiran kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai warga kerajaan Allah, mari kita hidup berfokus kepada Allah.
Dan mari melalui kenaikan Yesus Kristus, sejatinya fokus hidup kita untuk semakin menghormati dan memuliakan Allah. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja kita. Sebabnya mari saya mengajak buat seluruh warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung untuk bersaksi sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Melalui kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kami tentang apa fokus dan tujuan hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kiranya teladan-Mu dan jejak-jejak-Mu tetap mengarahkan kami untuk menjadi warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, marilah kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 222B, Agungkan Kuasa Namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, penguasa di surga dan di bumi, firman-Mu berkata bahwa tidak ada yang memisahkan kasih Allah terhadap orang-orang percaya, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ancaman yang terjadi hari ini atau ancaman yang akan terjadi pada hari depan. Itu sebabnya kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, karena kasih-Mu tetap, kasih-Mu tidak pernah berubah meski dunia berubah-ubah. Kiranya di dalam masa-masa kekelaman hidup karena COVID-19 ini, iman kami tetap diteguhkan dan dikuatkan, doa kami terus dipanjatkan dengan pengharapan yang tidak pernah putus-putus, karena di dalam Engkau ada janji-janji yang membuat kami tetap berpengharapan. Dalam syafaat ini kami berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani wabah COVID-19 ini, berkati koordinasi yang terjadi dan berkati seluruh rumah sakit dan juga bekerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan juga tenaga kesehatan agar dapat menangani pasien COVID-19 dengan baik. Kami berdoa juga secara khusus buat PDP anak sebanyak 3.400 dan juga untuk 584 anak yang terpapar dengan corona. Tuhan memberkati supaya anak-anak ini dapat memiliki imunitas tubuh yang kuat, juga orang tua yang mendampingi agar mereka juga dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan melindungi anak-anak dan Engkau memberikan kesembuhan juga bagi semua pasien COVID yang saat ini sekitar 20.000 orang. Kami berdoa juga secara khusus untuk perayaan Idul Fitri yang akan dilaksanakan hari ini dan besok. Berkati potensi masa kritis ini dan juga potensi penyebaran COVID oleh karena dilaksanakannya sholat Id dan juga tradisi silaturahmi di banyak tempat, agar tidak
terjadi penyebaran yang lebih panjang, dan juga berkati aparat keamanan agar dapat membatasi potensi arus mudik dan arus balik pasca perayaan Idul Fitri ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa juga secara khusus untuk warga Jemaat GKOI Petra Pondok Pucung. Terima kasih kalau Tuhan tetap menyertai, melindungi kami semua dalam tiap-tiap rumah tangga. Dan kami berdoa agar Tuhan memberkati gereja Tuhan, agar kami juga dapat saling bersolidaritas dengan yang lain, dan kami berdoa agar gereja dapat terus berjalan dengan media yang ada, dan iman kami tetap kuat dan tangguh untuk melewati masa-masa yang penuh kesukaran ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami naikkan doa ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang percaya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah, perhatikanlah nasihat rasuli yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampaikanlah salam kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang lanjut usia, orang-orang yang sedang dalam kebimbangan, orang-orang yang sedang dalam ketakutan dan kekhawatiran, dan terimalah berkat Tuhan. Lagu ini ada untuk Bapak, Mama, Kakak, teman-teman. Lihat supaya kita bisa semangat. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji,
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan Bagi yang setia dan percaya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai Papa, Mama, Kakak-kakak dan teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan makan sayur yang banyak ya, biar sehat. Jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan ya, oke. Walaupun kita di rumah terus, jangan lupa untuk tetap rajin dan mendengarkan firman Tuhan ya. Tetap semangat semuanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dengan menjadi garam dan terang dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, pagi ini, sampai Kristus datang kembali.